Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Update perkembangan penyaluran bansos ya. Jadi buat teman-teman jangan lupa tekan like dan subscribe supaya tidak ketinggalan info terbaru seputar penyaluran bansos. Nah, oke, kita langsung saja ke info yang pertama. Ini penting untuk saya sampaikan ya buat para KPM yang sekarang masih menunggu pencairan untuk tahap yang ketiga ya. Ini ada kabar baik ya untuk pencairan tahap yang ketiga ya, karena dari pemerintah itu sudah memberikan sinyal bahwa sebentar lagi itu akan dilakukan pencairan untuk tahap yang ketiga. Ini ya untuk bansosnya ya, untuk statusnya saat ini itu masih dalam proses. Jadi saya rasa dalam waktu dekat ini ya, itu masih belum ada pencairan ya, karena mungkin baru verifikasi ya. Untuk bansos yang pertama ya, di tahap yang ketiga ini ada bansos PKH ya. Penyaluran PKH tahap 3 ya, via kartu KKS lama maupun baru, saat ini sedang berjalan melalui bank penyalur berikut ya. Bisa dibilang untuk saat ini itu masih dalam proses ya. Ini ada dari Bank BSI ya, terus ada juga dari Bank BRI, terus disusul Bank BNI sama Bank Mandiri. Jadi buat para KPM yang masih layak ya, masih terdaftar secara resmi sebagai penerima bansos, walaupun di aplikasi cek bansos itu statusnya tidak ya, karena sekarang masih belum terupdate, saya rasa masih ada harapan bisa cair ya, terutama bagi KPM yang berada di antara desil 1 sampai desil 4. Tetapi kalau desilnya 5 ya, atau desil tinggi, itu saya rasa sudah tidak layak lagi mendapatkan bansos reguler, baik PKH maupun BPNT ya. Jadi tidak perlu khawatir ya, asalkan masih layak ya, dan masih terdaftar secara resmi sebagai penerima bansos, itu masih ada harapan bansosnya bisa cair ya. Terus berikutnya, ini ada bantuan BPNT ya, bansos BPNT. Penyaluran BPNT tahap 3 via kartu KKS lama maupun baru ya, saat ini sedang berjalan melalui bank penyalur berikut. Untuk saat ini masih dalam proses ya, kemungkinan masih belum ada pencairan. Tetapi saya rasa kalau sudah memasuki SPM ya, itu tidak akan lama lagi, pasti masih ada harapan bisa cair ya. Ini sama seperti PKH ya, penyalurannya melalui Bank BSI ya, Bank BRI, Bank BNI, dan Bank Mandiri. Tetapi kalau yang belum punya kartu KKS, itu pencairannya melalui PT Pos Indonesia ya. Dan ada sedikit bocoran ini ya buat teman-teman. Semua produk Shopee yang tiba-tiba muncul di video ini, itu kebanyakan sudah disubsidi harganya ya. Makanya jauh lebih murah dibandingkan di tempat yang lain ya. Untuk pria dan wanita itu ada kaos murah seperti yang saya pakai ini ya. Ini murah banget dan dingin ya. Harganya itu ada yang 15 ribuan, ada yang 20 ribu, sampai 30 ribu ke atas itu juga ada ya. Terus ada juga baju kemeja murah, itu harganya murah-murah banget ya. Terus ada celana panjang dan pendek ya, itu harganya murah, dan masih banyak lagi. Silakan dicek, untuk link produknya itu ada di deskripsi. Terus berikutnya, untuk validasi dan anggota baru ya. Proses validasi bansos sedang berjalan secara berkelanjutan bagi keluarga penerima manfaat atau KPM ya, yang memenuhi kriteria atau persyaratan program PKH dan BPNT. Jadi saya juga berharap ya, semoga KPM yang di luar sana yang memenuhi syarat sebagai penerima bansos ya, itu bisa terdaftar secara resmi sebagai penerima bansos, baik PKH maupun BPNT ya. Karena banyak juga yang sampai sekarang itu masih belum terdaftar, karena mungkin tidak tahu ya cara mengajukan atau mendaftarnya itu seperti apa ya, lewat mana ya. Padahal mudah banget ya, bisa melalui kantor desa ya, atau secara mandiri itu pun juga bisa ya. Tinggal bawa KTP maupun KK yang sudah terbaru ya, versi terbaru yang sudah berbarcode, dan harus sinkron ya. Tidak boleh ada kesalahan penulisan nama, tempat, sama tanggal lahir. Kalau ada kesalahan walaupun satu huruf, itu bisa menyebabkan tidak terdaftar secara resmi sebagai penerima bansos, karena dianggap data yang diajukan itu tidak sah atau tidak valid ya. Terus mengenai PKH dan BPNT anggota baru ya, untuk saat ini itu sedang berjalan proses pencairan dana disalurkan melalui PT Pos Indonesia dan kartu KKS. Buat para KPM yang mungkin tinggal di wilayah terluar ya, terpelosok ya, terjauh gitu ya,
biasanya pencairannya itu melalui PT Pos Indonesia. Tetapi buat para KPM ya, yang tinggal di dekat agen atau dekat ATM, tidak jauh dari perkotaan ya, itu biasanya pencairannya dialihkan melalui kartu KKS ya. Jadi yang di pelosok itu melalui PT Pos Indonesia, dikarenakan Bank Himbara itu memiliki keterbatasan penyaluran bansos ya, makanya disalurkan melalui PT Pos Indonesia. Tetapi buat para KPM yang tinggal di dekat agen ya, di dekat ATM atau di pinggiran kota, itu pencairannya dialihkan ke kartu KKS. Untuk saat ini itu sedang dalam proses ya, atau sedang berjalan ya, jadi harap bersabar saja dan tidak perlu khawatir. Asalkan masih layak ya mendapatkan bansos, saya rasa masih ada harapan ya, bisa menerima bansos PKH maupun BPNT ya. Untuk saat ini masih dalam tahap penyaluran. Terus ini juga ada bantuan pangan dan program bantuan lainnya yang penting untuk saya sampaikan ya. Ini ada bantuan sembako ya atau pangan beras 30 kg. Ini gabungan 3 bulan sekaligus ya. Ada kemungkinan ya pencairannya itu di bulan berikutnya ya. Kalau nggak bulan Agustus ya bulan September ya. Untuk saat ini statusnya itu sedang berjalan ya, dan di setiap daerah itu pencairannya berbeda-beda ya. Jadi jangan samakan antara daerah yang satu dengan daerah yang lain, karena itu sudah berbeda kepengurusan ya. Jadi ini tergantung kesiapan data dari pemerintah. Terus ini juga ada program PIP ya, program Indonesia Pintar, untuk saat ini juga sedang berjalan ya. Jadi silakan tanyakan juga ke Bapak atau Ibu guru yang ada di sekolahan ya, mengenai pencairan untuk bansos PP-nya. Karena banyak juga mungkin di luar sana yang sampai sekarang itu masih belum cair untuk PP-nya, disebabkan karena ada masalah data ya. Jadi silakan diperbarui datanya kalau memang ada kesalahan ya. Tetapi buat yang sudah tidak terdaftar, itu ada kemungkinan sudah tidak cair lagi untuk PP-nya ya. Terus untuk bansos sapi juga sama ya. Untuk saat ini itu sedang berjalan ya, masih dalam proses ya. Bagi yang sudah tidak terdaftar lagi ya, itu bansos sapinya sudah tidak cair ya. Jadi silakan tanyakan juga ke Bapak Ibu pendamping ya, mungkin ya, mengenai pencairan untuk bansos YAPI ya. Untuk saat ini sedang berjalan statusnya ya. Terus mengenai BLT Dana Desa, ini berbeda dengan BLT Kesra ya. Walaupun duanya ini sama-sama BLT, tetapi yang satu BLT Dana Desa dan yang satu BLT Kesra. Untuk BLT Dana Desa ya, untuk saat ini statusnya sedang berjalan ya. Pencairan bergantung pada kesiapan data dari masing-masing pemerintah desa atau daerah. Jadi kalau di desa teman-teman sekalian sudah cair, tetapi di desa sebelah masih belum cair, itu wajar ya. Karena itu sudah berbeda kepengurusan ya. Dan untuk saat ini, untuk BLT Dana Desa, statusnya itu sedang berjalan ya. Masih terus disalurkan di berbagai daerah. Terus mengenai BLT Kesra ya, untuk bulan ini tidak ada pencairan. Jadi kalau ada yang bilang katanya di bulan sekarang ini ada pencairan untuk BLT Kesra, itu bisa dipastikan berita tersebut tidak benar. Karena dari pemerintah itu tidak memberikan kabar ya, atau informasi resmi mengenai pencairan untuk bansos BLT Kesra ya. Untuk saat ini statusnya itu belum ada pencairan untuk BLT Kesra ya, bisa dibilang masih menunggu pembaruan data dari pemerintah ya. Dan tugas saya untuk hari ini sudah selesai, apa yang perlu saya sampaikan sudah saya sampaikan semua ya. Ini yang pertama mengenai bansos PKH ya, untuk update-nya sudah saya sampaikan ya. Terus bansos BPNT, terus mengenai validasi dan anggota baru ini juga sudah saya sampaikan. Terus yang terakhir ini mengenai bantuan pangan dan program bansos lainnya, ini juga sudah saya sampaikan semua ya, ini lengkap ya. Dan sekian dari saya, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.